Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen yaitu Bapak Denny Wiratmoko serta teman-teman yang saya banggakan dan juga hadirin yang menonton video saya pada hari ini. Puja dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan juga untuk merenungkan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara, yaitu ideologi bangsa dan juga implementasi Pancasila. Makna dan kedudukan Pancasila. Hadirin yang saya hormati, bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki dasar dan juga arah yang jelas dalam menjalankan kehidupan bernegara di Indonesia. Memiliki dasar negara yang sekaligus menjadi ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila bukan sekedar 5 sila yang dihafalkan di sekolah, bukan pula hanya sederet kata dalam pembukaan Undang-Undang 1945, tetapi merupakan pandangan hidup dan juga pedoman moral bangsa Indonesia itu sendiri, menjadi kompas yang menuntun arah perjalanan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Pancasila lahir dari sejarah panjang perjuangan bangsa. Ia digali dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia sendiri, nilai gotong royong, kekeluargaan, keadilan, dan juga toleransi. Soekarno pernah berkata, Pancasila bukan hasil pemikiran satu orang, melainkan hasil jiwa bangsa yang telah lama hidup dalam masyarakat. Itulah sebabnya Pancasila tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari akar budaya bangsa itu sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila sebagai pedoman hidup. Hadirin yang saya banggakan, secara etimologis ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan dan juga logos yang berarti ilmu. Maka ideologi berarti ilmu tentang gagasan ataupun keyakinan dasar yang menjadi pedoman dalam bertindak. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai universal ataupun untuk semua orang, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial. Nilai-nilai inilah yang menjadi landasan dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan hubungan antar bangsa. Pancasila bukan bersifat terbuka dan juga dinamis, artinya ia tidak kaku terhadap perkembangan zaman. Nilai-nilainya tetap bisa diterapkan dalam situasi modern, apalagi di tengah globalisasi dan juga kemajuan teknologi. Namun, keterbukaan ini bukan berarti kehilangan jati diri, melainkan menjadikan Pancasila relevan sepanjang masa. Implementasi Pancasila dalam 5 sila kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ideologi akan kehilangan maknanya jika hanya terhenti di tataran konsep itu, karena implementasi Pancasila menjadi sangat-sangat penting agar nilai-nilai luhur itu tetap benar-benar hidup di tengah masyarakat. Dalam sila pertama kita di ketuhanan yang Maha Esa, implementasinya adalah menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, menghormati perbedaan keyakinan, serta menjaga toleransi antar umat beragama. Dalam kehidupan berbangsa, kita menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama di kampus. Misalnya, sikap saling menghargai antar agama merupakan bentuk sederhana dari sila pertama Pancasila kita. Lalu untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan kita untuk menempatkan manusia sesuai
harkat dan juga martabatnya, tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, ataupun status sosial. Kita bisa menerapkannya dengan hal kecil, dengan tidak merundingkan, menghormati pendapat orang lain ataupun teman kita sendiri, serta aktif membantu mereka yang kesulitan. Seperti kata Bung Hatta, keadilan sosial tidak akan terwujud tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan, melainkan menyatukan keberagaman dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai mahasiswa, kita bisa menumbuhkan semangat ini dengan menghargai budaya daerah lain, menggunakan bahasa persatuan kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia, dengan sangat bangga serta menjaga nama baik bangsa di dunia maya. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan pentingnya musyawarah atau mufakat untuk demokrasi yang beradab. Dalam kehidupan kampus, kita bisa menerapkan dengan berdiskusi tanpa emosi, menghargai perbedaan pendapat, dan juga mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kita sendiri ataupun kepentingan pribadi. Lalu, untuk sila kelima sendiri, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menuntut kita untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama tanpa diskriminasi. Keadilan sosial terwujud jika setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama. Kita bisa memulainya dari hal kecil, misalnya kita berbagi kepada teman yang membutuhkan ataupun aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan kampus. Pancasila di era globalisasi dan juga dunia digital. Hadirin yang saya muliakan, kita hidup di era yang penuh tantangan, arus informasi tanpa batas, budaya dari luar yang mudah masuk, dan juga nilai-nilai individualisme yang semakin banyak. Generasi muda yang lebih mengenal budaya luar daripada memahami nilai-nilai Pancasila, bahkan hoaks dan juga ujaran kebencian sering memecah belah persatuan bangsa kita. Inilah saatnya kita menjadikan Pancasila sebagai filter moral dan juga pedoman digital. Gunakan media sosial untuk menyebarkan nilai kebaikan dan juga saling menghormati, serta menolak ujaran kebencian. Sebagai generasi muda, kita bukan hanya penerus bangsa, tetapi penjaga ideologi bangsa. Tugas kita adalah memastikan bahwa semangat Pancasila tetap hidup di tengah dunia dan juga terus berubah. Hadirin sekalian, Pancasila bukan hanya warisan masa lalu, tetapi menjadi kompas menuju masa depan bangsa Indonesia. Jika kita benar-benar mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka kita akan menjadi manusia yang beriman, beradab, bersatu, demokratis, dan juga berkeadilan. Bangsa yang berpegang pada Pancasila akan tetap teguh meskipun diterpa arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Mari kita jadikan Pancasila bukan sekedar hafalan di kertas, tetapi nafas dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai pelajar, warga, maupun pemimpin masa depan. Maka dari itu, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita untuk terus berpegang teguh pada nilai-nilai luhur kita, yaitu nilai Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Itu sudah saya jelaskan tentang beberapa makna dari Pancasila, bukan makna, lebih ke dialog untuk mengutarakan Pancasila, mulai dari ideologi bangsa, lalu juga saya menjelaskan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa saya juga menjelaskan bagaimana cara kita mengatasi yang namanya
modernisasi ataupun globalisasi di tengah arus masa kini dan juga mempertahankan Pancasila di era tersebut. Dengan itu, terima kasih atas perhatian Bapak Denny Wiratmoko dan juga teman-teman sekalian. Dialog saya sudah saya sampaikan tadi. Untuk itu, terima kasih sudah menyaksikan video saya dan juga jangan lupa untuk melihat video-video saya selanjutnya seperti itu. Terima kasih semuanya.